Dan sampai ini kita ingin membersihkan dengan sapu yang kotor. Semuanya ya, sangat kaya untuk ditambahkan di draft daripada Undang-Undang Perampasan Aset. Banyak perdebatan tentang judul yang ideal, apakah tetap perampasan aset atau menjadi aset recovery atau pemulihan aset. Ini sambil berjalan, kita masih godok ya, mana yang terbaik. Kalau masyarakat gemesnya itu ingin ya kata-kata perampasan itu ya. Tapi kalau idealnya judul itu ya yang bagus ya pemulihan kan gitu. Karena warna hukum itu juga mesti universal. Nanti kalau dibawa ke luar negeri, apa itu perampasan? Padahal perampasan itu bagian daripada teknis ya, dalam penindakan hukum. Saya tertarik masalah perlunya Badan Pengelolaan Aset, bukan lagi di kejaksaan. Memang banyak permasalahan kita kalau mengaca pada kasus BLBI ya. BLBI itu pinjaman-pinjaman perbankan itu akhirnya harus kembalikan. Yang tidak dikembalikan asetnya diambil. Nah, waktu pengambilan aset itulah terjadi banyak hal. Rata-rata aset itu turun, bahkan anjlok sampai 30%. Ya. Kemudian berkembang di masyarakat ini disengaja atau memang salah urus. Tapi kebanyakan salah urus. Ya. Seperti pernah ada kasus tambak udang di Pasena ya. Gajah Tunggal Group kalau nggak salah itu. Itu waktu disita asetnya luar biasa. Tambak itu lagi produktif sekali ya, dan ekspor. Ya. Tapi setelah disita nggak bisa ngurus. Akhirnya kurang begitu jalan atau jalan terpincang-pincang. Begitu dijual ke pihak tiga, harganya sudah turun. Pihak ketiga juga niatnya bukan mau mengelola, malah jual lagi. Akhirnya mati sekarang. Ya. Jadi yang diserap oleh negara sedikit sekali. Saya setuju untuk hal tersebut. Ya. Nanti mekanismenya seperti apa, orang-orang seperti apa, supaya nilai-nilai aset itu tetap bisa stabil dan bisa berjalan sesuai dengan rencana dari undang-undang, yaitu menghasilkan keuangan bagi pengembalian aset itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua dari Pak Septa Chandra, ini usul-usulannya bagus sekali ya, karena NCB itu bukan pokok ya, NCB itu suatu adisional ya, yang jalan terakhir apabila tidak bisa lagi dituntut secara pidana secara umum. Yang langkah awal itu baru kemudian dicari cara-cara yang luar biasa untuk mengembalikan aset. Saya setuju ya, ini jalan terakhir ya. Pada prinsipnya penuntutan itu adalah tingkat pertama harus maksimal betul. Terima kasih untuk Pak Septa. Untuk Pak Ahmad dari Cambridge, ini masukannya juga berharga sekali, seperti data awal, masalah ide, masalah kepatuhan, masalah risiko, kesiapan. Ini berkaitan dengan batang tubuh undang-undang yang akan kita bahas. Dan juga disampaikan, NCB ini tidak menjadi jalan pintas. Ketika proses awal dari penuntutan itu ada hambatan masalah. Jadi ini pegangan kokoh juga, hampir sama pendapatnya ya. Tidak jadi jalan pintas. Jadi belum apa-apa sudah NCB-nya sudah jalan. Ya, ini bakal kami sita. Juga proses NCB ini juga masih belum jelas juga, abu-abu. Apakah inventarisir dulu, dinilai dulu, diverifikasi dulu, dikomunikasikan ke hakim dulu. Apakah ada kaitan dengan tindak pidana yang ada? Dipilah-pilah dulu bagaimana hukum acaranya dan sebagainya. Nah, ini juga mesti menjadi pembahasan kita supaya tidak ada pelanggaran hak azazi di sini. Saya kira itu saja Pak Ketua untuk masukan dari kami. Terima kasih. Sisi sebelah kanan. Silakan Pak Ketua. Ya. Izin ya teman-teman anggota. Terima kasih ke Pak
Septia Chandra, Pak Dokter, ke Pak Ahmad Sukma. Terima kasih masukan yang sangat berharga sekali. Ya, ada 3 hal yang saya pengen konfirmasi pendapat bapak-bapak berdua. Yang pertama tadi soal apakah yang tepat itu aset recovery, pemulihan aset, untuk nomenklatur undang-undang ya. Apakah perampasan aset? Kalau tadi UNCAC segala macam kan semuanya aset recovery. Nah, saya juga nggak tahu dari mana muncul awalnya itu perampasan aset di Indonesia itu seperti apa, gitu kan ya. Ya mungkin Bapak berdua ada yang tahu sejak awalnya itu munculnya terminologi perampasan aset itu di konteks perumusan undang-undang di Indonesia sejak kapan. Yang kedua, terkait pengawasan terhadap operasionalisasi undang-undang ini, implementasi undang-undang ini. Kita tahu bahwa isu ya soal aparat yang bersih ini jadi masalah sekarang. Dan sampai ini kita ingin membersihkan dengan sapu yang kotor. Kalau situasi seperti itu terjadi, maka ini bisa menjadi bencana justru. Kalau ada aparat yang tidak terkendali, abuse of power, memeras, menyalahgunakan jabatan, ya, kalau memiliki kewenangan yang sangat besar, saya pikir akan menimbulkan masalah yang baru. Yang terjadi bukannya aset recovery atau pemulihan aset, perampasan aset untuk negara, tapi adalah perampokan aset oleh aparat yang korup, aparat yang kotor. Nah ini kan kita perlu antisipasi apakah best practices di negara-negara lain ada semacam pengawas khusus ya. Kalau kita ini kan misalnya apa, KPK ada, Dewas dan lain sebagainya. Pengawas khusus yang memang maksimal dan efektif mencegah abuse of power. Takutnya kita malah jadi bisa kayak negara tuh kayak zaman-zaman warlord, tuan-tuan perang gitu kan, kelompok ini menghajar kelompok ini dan lain sebagainya. Gitu. Yang ketiga ya, soal pengelolaan hasil dari sistem atau proses aset recovery ini. Pengelolaannya itu seperti apa? Apakah aparat penegak hukum yang memproses sejak awalnya melakukan penelusuran dan lain sebagainya, itu kemudian ada satu unit khusus yang mengelola, atau ada lembaga lintas departemen misalnya, terdiri dari pihak-pihak yang memiliki juga kemampuan dalam konteks pengelolaan aset. Jadi kita ini kan kadang-kadang puas saja misalnya pada angka. Ini aset yang disita saat ini berapa? Tapi dari yang real masuk kembali ke keuangan negara pada akhirnya berapa? Kalau tadi kan misalnya asetnya apartemen, ya kan, hotel, kebun, dihitung tuh nilai kebun sekian, lalu dideklar pemulihan asetnya di atas kertas. Padahal ketika asetnya tidak diurus dengan baik, namanya kebun itu merosotnya itu bisa sampai tinggal 30% nilainya. Misalnya tanaman yang nggak dirawat, lalu dicuri, hasil buahnya dicuri, ya kebun ya, dijarah ya oleh oknum, ya alat-alat beratnya rusak. Nah itu kan pada akhirnya kalau pengelolaannya nggak benar, maka nilainya turun. Bahkan bisa jadi justru aset itu membebani keuangan negara, karena untuk merawatnya kan harus keluar uang negara. Perawatan sementara dia nggak produktif, buahnya belum matang dipanen, pohonnya rusak, nggak dipupuk. Untuk jaganya kita kerahkan aparat keamanan, kan? Itu kan memerlukan kos. Ya, jadi 3 hal tersebut kalau bisa ditanggapi, tapi kalau enggak memang tertulis juga boleh, ya teman-teman. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih ya terhadap masukan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.